Halo, salam jumpa seluruh pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Reza Ramadansyah dapat menjumpai Anda semua dalam program siaran pendidikan interaktif. Pada hari ini kita akan membahas pelajaran matematika, khususnya untuk teman-teman di jenjang SMK. Dan seperti biasa, sekarang sudah bersama saya seorang narasumber yang akan bersama kita membahas materi pada hari ini, yaitu Ibu Suna Marena dari SMK Broadcast Cakra Buana Depok. Langsung saja kita sapa Ibu Rena. Halo Ibu Rena, apa kabar? Halo Kak Reza. Gimana kabarnya Bu? Baik. Baik, iya. Sekarang kita akan membahas materi apa ini Bu? Ada dua indikator yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan menentukan gradien atau persamaan garis. Dan yang kedua nanti kita mau gambar. Nah, jadi dari persamaan garis itu kita harus gambar seperti apa sih bentuknya fungsi kuadrat pada koordinat kartesius. Iya, tampaknya menarik sekali Bu ya pembahasan kita pada hari ini. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin berinteraksi langsung dan memiliki pertanyaan, teman-teman dapat mengajukannya melalui telepon di nomor 0800 140 3046 atau juga dapat melalui SMS di nomor 0852 83 86 8667. Atau teman-teman dapat mengunjungi Facebook kami di Televisi Edukasi. Dan teman-teman yang tidak dapat menyaksikan tayangan ini secara langsung melalui televisi, teman-teman dapat menyaksikannya melalui live streaming di tva.kemdikbud.go.id. Dan juga teman-teman bisa mendapatkan soal-soal latihan dengan mengakses video on demand. Dan sekarang teman-teman sekalian, kita akan segera memulai pembahasan kita pada hari ini. Oleh karena itu siapkan catatannya dan kita akan mengawalinya dengan menyaksikan tayangan yang berikut ini. Silakan. Ya, itu dia tadi tayangan yang sudah kita saksikan secara bersama-sama dan kita tanya kepada Bu Rena apa sih kaitannya dengan pembahasan kita pada hari ini. Bu Rena, tadi kita sudah melihat ada beberapa tayangan Bu ya? Iya. Itu kaitannya apa Bu dengan pembahasan kita pada hari ini? Kaitannya dengan gradien Kak Reza. Dengan gradien? Ya, di sana tampak bahwa ada objek-objek yang membentuk, kalau kita lihatnya kemiringan kan. Nah, Bu ya? Kemiringan itu bisa kita hitung ternyata. Ada rumusnya nih di matematika gitu kan. Ada menara Pisa tadi, ada fungsi kuadrat, lalu ada orang yang berjalan dengan di ruangan yang miring. Itu ternyata semuanya pakai ilmu matematika. Mungkin bisa dilihat bahwa itulah aplikasi untuk kehidupan sehari-hari ya, Bu ya, ilmu matematika. Dan berarti ini berkaitan dengan indikator kita yang pertama, yaitu mengenai gradien dan persamaan garis. Iya, betul. Mungkin Ibu Rena bisa langsung memulai saja. Karena ada hubungannya dari menentukan gradien ke persamaan garis. Iya, baik. Ya, siswa-siswi SMK di rumah, siapkan catatan kalian. Kita akan membahas mengenai indikator yang pertama. Baik, kita sekarang segera mulai untuk indikator yang pertama. Dan silakan Bu Rena. Ya, yang pertama adalah menentukan gradien atau persamaan garis, di mana hubungan keduanya terdapat pada persamaannya. Ya, lebih dulu dipelajari adalah gradien, karena gradien adalah merupakan konsep dasar nih Kak Reza untuk menentukan sebuah persamaan garis. Jadi harus diketahui gradiennya terlebih dahulu, Bu ya? Iya. Ya, kita segera melanjutkan untuk... Yang pertama, kemiringan suatu garis bisa kita peroleh dari gambar berikut. Kemiringan suatu garis merupakan koefisien dari arah garis yang biasa dikenal dengan gradien. Ya, lihat gambar. Pada gambar diberikan sebuah koordinat kartesius di mana X dan Y sebagai sumbunya. Terlihat bahwa ada 3 titik. Nah, yang dimaksud dengan gradien adalah titik A dengan koordinat X1, Y1 dan titik B dengan koordinat X2, Y2. Jika dari titik-titik tersebut kita tarik garis, maka akan kita mendapatkan alfa. Alfa ini sebagai sudut. Nah, sudut tersebut kita akan membentuk yang namanya gradien, di mana hubungannya dengan persamaan garis adalah
Y sama dengan MX plus C, di mana Y merupakan persamaannya, M adalah lambang atau simbol dari gradien, sedangkan C adalah konstanta yang bisa berubah sesuai dengan titik-titik potongnya. Oh, jadi disesuaikan dengan titik potongnya, Bu ya? Iya. Berikutnya kita akan bahas teorinya dulu ya, Kak. Baik. Ya, pada grafik garis Y sama dengan MX plus K, kenapa tadi pada koordinat kartesius dituliskan C di sini K? Karena konstanta ya, tidak masalah. Gradien dapat kita tentukan dengan yang pertama, garis Y sama dengan MX plus K, di mana koefisien X merupakan gradien yaitu M. Baik. Ya. Yang kedua, gradien sama dengan M sama dengan tangen alfa sama dengan YB dikurang YA, kita bagi dengan hasil XB dikurang XA. Baik. Ya, kalau berdasarkan gambar, titik-titik tersebut merupakan BC, kita bagi dengan AC. Begitu. Berarti bisa dikatakan bahwa gradien itu bisa diketahui apabila kita mendapatkan dua titik, Ibu? Iya, betul. Oke. Tapi ada juga soal-soal yang langsung diketahui gradiennya, jadi tidak perlu mencari lagi. Ya. Oke, silahkan Ibu dilanjutkan. Ya, kita tampilkan masuk soal yang pertama ya. Kalian boleh sama-sama menjawab. Soal 1, gradien garis yang melalui A dan B pada grafik di bawah ini adalah A 1/3, B 1/2, C 2/5, D 1, dan E 2. Ya, kita perhatikan titiknya adalah A, X, Y. Selalu diingat X, Y 2,1 dan 8,4. Nah, pembahasannya adalah sebagai berikut. Kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Oke, ini teorinya dulu ya. Pembahasan gradien sama dengan M sama dengan selisih dari YB dikurang YA dan selisih dari XB dan XA. Jika kita masukkan M, 4 dikurang 1 hasilnya 3, 8 dikurang 2 hasilnya 6, kita sederhanakan menjadi setengah. Baik. Oke, kita kembali ke gambar. Ya, dia akan lebih mudah jika 4 dengan 1 tinggal kita kurang menjadi 3, 2 dengan 8 kita kurang ya. Seperti biasa dalam matematika, selisih adalah yang besar kita kurangi dengan yang kecil. Jadi 6. Jangan lupa adik-adik di rumah bahwa hubungan M selalu Y per X ya. Ya. Rumus konsep dasarnya adalah Y per X, maka 3 kita tuliskan per 6 ya. Kenapa 3/6 tidak ada pada option? Karena 3/6 itu sama dengan setengah. Iya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi bisa dikatakan tadi kita memiliki dua titik dan kita masukkan ke dalam rumus yang Ibu bilang tadi, M sama dengan Y per X. Ya, betul. Ya. Kadang-kadang soal ujian ada yang meminta jawaban secara esai atau uraian, ada juga yang membutuhkan waktu lebih cepat kan. Pilihan ganda kita harus langsung memilih gitu ya kan. Nah, jadi lebih gampang yang tadi ya, tinggal dikurangin pada gambarnya. Ya, apakah dalam mencari gradien itu ada bentuk soal yang berbeda, Ibu? Mungkin kita masuk ke soal nomor 2 kali, Bu ya. Ya, sekarang kita masuk ke soal nomor 2, masih berhubungan dengan gradien. Masih bersama Ibu Rena di sini. Ya. Bagaimana adik-adik SMK di rumah bisa mengikuti ya? Kita ke soal yang selanjutnya. Baik, ya ini dia soal gradien nomor 2. Dari garis 2Y plus 4X sama dengan 10 /adalah A5, B4, C2, D-2, E-1/2. Dan pembahasannya seperti apa, Ibu? Ya, kita mulai dulu dengan pembahasan secara uraian. Baik. Ya. Y sama dengan MX plus C. Ya, kita tuliskan 2Y plus 4X sama dengan 10, tinggal kita copy paste tadi gradien garisnya ya, di sini. Lalu kita buat dia menjadi 2Y tetap di sini ya.
Nah, sama dengannya berarti ada yang pindah ruas. Min 4 kita pindahkan ruas ke belakang. Ya, jadi min 4x plus 10. Sedangkan yang disebut persamaan bentuknya harus selalu dalam bentuk Y sama dengan. Y sama Begitu? dengan? Iya. Maka kita harus mengikuti konsep dasarnya. Di mana Y tadi ada 2 di sini. Artinya 2 dikali Y. Saat dia pindah ruas, maka menjadi bagi. Bagi untuk lawan kali adalah bagi, ya. Yang dibagi siapa? Min 4, koefisiennya. Min 4 dibagi 2, gitu, taruh X-nya jangan lupa, plus 10 juga dibagi 2. Min 4 per 2 adalah min 2X, sedangkan 10 per 2 adalah 5. Nah, maka gradien sama dengan min 2. Dari mana? Dari ini yang saya beri kotak. Sesuai dengan konsep persamaan garis tadi Bu ya. Bahwa Y sama dengan MX plus C, maka yang koefisien atau angka di depan X merupakan gradien. Nilai dari itu mungkin gradien. Langkah uraiannya Kak Reza. Sedangkan jika kalian ingin cara yang lebih cepat, bisa kalian seperti ini ya. Kalian ingat koefisien X sebagai A, baik. Lalu koefisien Y sebagai B, ya ini banyak digunakan di sekolah. Maka M-nya rumusnya adalah min A per B sama dengan min itu dari rumus. A-nya adalah 4. 4-nya kita tulis per B adalah 2. Ya. Min 4 per 2 menghasilkan min 2. Ya, sama hasilnya. Jadi D, Bu, ya caranya bisa yang mana saja. Yang penting target yang diinginkan oleh soal itu tercapai. Jadi kalau misalkan cara pilihan ganda, mungkin kita bisa memakai cara kedua yang lebih cepat, Bu ya. Betul. Iya, tampaknya menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, dan tampaknya sudah ada pertanyaan dari teman-teman di rumah melalui SMS di nomor 08170992 sekian. Pertanyaannya adalah nilai X, mungkin bisa Ibu sambil dicatat karena tampaknya pertanyaan hitung-hitungan. Nilai X yang memenuhi persamaan E dalam kurung 2X plus 1 per 3 tutup kurung sama dengan 4 dalam kurung 3X min 1 per 2 tutup kurung adalah min 1 per 2. Coba saya tanya, ini mungkin bukan E maksudnya ya? Mungkin itu ada nilainya Bu ya? Misalnya 2 atau apa ya, gitu. Mungkin kita masukin nilainya 1 atau 2, mungkin menurut Ibu seperti apa? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari teman-teman di rumah, dan segera kita jawab dan bahas bersama Ibu Rena di sini. Ya, penyelesaiannya seperti apa Ibu? Ya, untuk adik di rumah yang bertanya ya, mungkin tadi E itu maksudnya adalah koefisiennya. Coba saya pilihkan angkanya 2 ya. 2. Gitu, kita ubah jadi 2. Ya, kita segera mulai pembahasannya. Yang dimaksud dengan nilai adalah kita harus mencari X-nya. Langkah pertama kita kalikan 2 dengan 2X, kalikan 2 dengan 1/3, 4 dengan 3X, 4 dengan min setengah. Atau jika adik di rumah tidak mau menggunakan langkah distribusi perkalian, kamu bisa mencoret 2 dengan 4. Jadi kita habis bagi dengan 2. 2 dibagi 2 1, sehingga menyisakan 2X plus 1/3 saja, sama dengan 4 tadi sudah dibagi 2, sisanya adalah 2. Gitu. Ya, setelah itu dikalikan. Setelah dikali, kita kumpulkan X-nya di satu sisi. 2X plus 1/3 sama dengan 6X min 1. Ya, 2 dikali min setengah adalah min 1. Kita ubah ke sini 2X, 6X-nya kita pindahkan ruas, min 6X sama dengan min 1, dan plus 1/3 kita pindahkan min 1/3. Karena ada 3 di bawah, maka kita bisa kalikan kedua ruas dengan 3. Seperti itu. Jadi pasti langsung ketemu X sama dengan sekian. Baik, terima kasih Bu Rena atas penjelasannya, dan teman-teman sekalian, itu dia dari penjelasan atas pertanyaan yang sudah diajukan, dan kita masih akan terus melanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Oleh karena itu teman-teman jangan kemana-mana, karena siaran pendidikan interaktif masih akan kembali setelah yang satu ini.